Ya lur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Ya, kali ini pembahasan kita tentang bibit ya, tanam bibit atau tanam pols. Mengenai tanam bibit atau pols, kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, untuk yang pertama kita sering buat konten tentang bibit. Bibit paling tidaknya itu kita ambil 3 mata tunas atau usianya itu sekitar 3 bulanan. Itu bibit yang paling bagus ya. 2,5 sampai 3 bulan itu adalah usia bibit yang dijamin tumbuh 90%-an. Jadi kali ini kita membandingkannya dengan pols. Perbandingan yang pertama, bibit itu yang kita tumbuhkan itu adalah tunasnya yang ini ya, tunas-tunas yang ini. Kalau pols adalah pangkal dari ini, bibit yang rumpun dari bibit yang kita arit. Misalnya ini telah kita ambil, ini untuk bibitnya. Jadi sebelum kita arit kan ada ini seperti bongkahan. Jadi itulah dia yang disebut pols. Pols itu minimal ukurannya 1 jengkal kali 1 jengkal, seperti itu. Istilahnya seperti rumpun ya. Rumpun itu yang kita pindahkan. Itu bisa kita tanam berbentuk barisan seperti satu baris isi 7 kita yang biasa. Mana yang lebih cepat tumbuh? Yang lebih cepat tumbuh mungkin beriringan, namun yang bisa panen paling cepat itu adalah yang rumpun ini atau yang pols. Kekurangan pols itu kita harus sigap memindahkan rumpunnya. Misalnya telah kita arit hari ini, langsung kita pindahkan ya. Kalau bibit minimal paling tidaknya 4 hari setelah kita arit masih bisa kita tanam, seperti yang di sini ya. Ini usia arit saja. Dari segi kekurangannya, yang bibit itu nanti tidak tumbuh semua, tergantung cuaca juga. Bagusnya itu kita nanamnya ketika kemarau. Kalau hujan lebih banyak kemungkinan mati bibit odot kita. Kalau pols ini terserah, pokoknya kita buat lubangnya, langsung kita timbun ratakan dengan tanah, dan kita taburi juga dengan tanah yang halus di atasnya. Nanti jadinya akan seperti video yang kita bahas selanjutnya dari sistem pols ya. Untuk panen pertama yang pols itu memang agak turun. Jangan terkejut dulu karena kita memindahkannya. Ditambah lagi akar dari rumpunnya itu kita pangkas juga supaya akar barunya tumbuh di tempat yang baru. Masalah keduanya itu, kalau bibit kita memerlukan bibit yang banyak. Kalau pols cukup barisan yang misalnya 1 baris bisa kita ubah jadi 2 baris. Masalahnya itu memerlukan tenaga yang berlebih untuk memindahkannya, membongkar atau membuat rumpunan baru. Kita buat dulu parit, baru kita masukkan ke dalamnya. Kalau mau dalam bentuk barisan, jarak idealnya yang kita sarankan itu 3 meter setiap barisan. Nanti akan lama untuk bertemunya ya lor. Kita perlihatkan bagaimana pertumbuhan pols itu dari yang kita reposisi dulu, atau yang bibit yang tinggi super odot kita itu. Inilah dia perkembangannya sekarang ya. Akan kita perlihatkan sampai umur 2 mingguan.
Ya lor, inilah dia pertumbuhan rumput odot kita yang kita perbaiki barisannya ya. Ini sudah hari ketiga atau usianya sudah 4 hari. Ini sudah keluar dari tanah sebanyak ini. Bisa dilihat. Ya, nanti untuk panen pertama memang hasilnya agak turun dulu dari yang biasanya. Namun setelah panen yang kedua dan yang ketiga itu hasilnya akan meningkat lagi seperti biasa. Namanya juga penyesuaian dengan tempat tumbuh baru ya. Karena kemarin akarnya ini kita cabut saja dan juga kita potong sedikit. Jadi inilah dia hasilnya. Nanti dia akan dalam bentuk barisan juga. Ya, ini dia belum sempat juga kita pindahkan, belum tahu ditanam di mana ya. Ini sudah mulai tumbuh-tumbuh juga. Nanti akan kita carikan dulu lokasi untuk tanamnya ya lor. Ya, untuk tanam pols seperti inilah kira-kira. Kalau kita nanam pols dalam bentuk barisan, inilah yang saya contohkan sekarang ini. Kalau pengennya rumpun-rumpun kecil juga bisa. Cukup ditanam bongkahan-bongkahan seperti yang di sini. Kalau saya ini senangnya ngaritnya dalam bentuk barisan, jadi seperti ini. Nanti akan kita lihatkan nanti perkembangannya bagaimana seterusnya. Ya, untuk panen pertama jangan kecewa dulu karena hasilnya memang belum banyak, karena urat dari odot ini belum menyebar. Setelah 2 bulan nanti hasilnya akan nampak lagi lor. Ya, nanti setelah panen yang pertama kita lakukan pendakian tanah sedikit saja untuk media tumbuh tunas yang baru. Lama-kelamaan dia akan seperti yang biasa kita perlihatkan. Ya lor, inilah dia usianya sudah 4 hari, 3 hari setelah tunasnya keluar dan 4 hari setelah kita lakukan pendakian. Ya lor, ini rumput odot kita di usianya yang sudah 10 hari. Telat pula kita menampilkan keadaannya yang sekarang ya. Ini dia bentuk kondisinya yang kita tanam pinggir kolam ikan ini. Ya, ini kita perlihatkan dulu yang barisan. Ini dia yang kita tanam ulang. Sampai di ujung sini. Ini dia. Ya, untuk kerapatannya memang seperti ini dulu. Lama-kelamaan dia akan membesar nantinya. Ya, inilah dia bentuknya ya setelah 10 hari. Ini hampir 2 mingguan. Ya, karena cuaca hujan terus, terlalu lama hujan, kita lupa juga untuk melanjutkan konten kita. Ya, akan kita bandingkan. Ini dia rumput odot yang kita tanam sistem pols, dan ini dia dengan yang kita arit kemarin, odot pinggir rumah. Bisa dilihat kalau kita tanam dengan pols atau rumpun seperti ini. Contohnya rumpun-rumpun ini belum saya pindahkan untuk materi konten kita juga perbandingannya. Takutnya di sini nanti tidak ada, kita tidak dapat membandingkannya dengan yang di sini. Tanam pols itu seperti ini. Kebanyakan ada juga yang membuangnya seperti yang di sini. Bisa dilihat ini satu rumpun langsung berdiri. Itu adalah perbandingan dari tinggi rumput odot kita. Ya, untuk kerapatan ini sudah cukup memuaskan karena kita tanamnya juga sistem pols ya. Kita pilih tunas yang paling rapat. Dan yang ini tunas-tunas yang kecil-kecil namun belum kita tanam. Karena kita belum tahu tanamnya di mana waktu itu, dan sekarang sudah dapat tempatnya untuk tanam. Namun nanti akan kita arit. Kita biarkan umurnya 1 bulan atau ketika panen ini akan kita panen juga yang ini. Ya, untuk perbandingannya bisa dilihat rumput odot kita yang di sini. Ini dia, bisa dilihat kerapatannya berbanding dengan rumput odot kita yang ini. Sampai yang di sana. Dan kita lihatkan perbandingannya. Ini dia. Karena di sini usianya sudah 2 mingguan. Bagi yang bertanya juga yang daunnya bercak-bercak merah. Ya, daun yang bercak merah itu palingan daun nomor
1 dan 2. Itu tidak akan ada pengaruhnya untuk apa, itu mungkin kekurangan pupuk dan juga cuaca kemarau atau terlalu penghujan. Nah, nanti akan kita bagikan juga bagaimana cara perawatannya. Itu cukup dengan pemupukan. Namun sekarang pupuk juga sangat langka ya lur. Kita tidak dapat lagi beli pupuk urea yang warna merah itu. Kasihan juga rumputnya. Biasanya setiap saya konten di sini selalu saya kasih, paling tidaknya kalau ditanam ulang seperti ini dikasih pupuk. Jagung ini pun belum juga saya kasih pupuk. Bisa dilihat tinggi besar. Nah, begitupun juga pepayanya baru saya lakukan pendakian tanah juga. Nah, takutnya ini terlalu banyak tumbuhan kita tidak dapat pupuk urea. Ya, urea itu nampaknya penting namun tidak terlalu banyak lah. Namun kalau dilihat kita memang dalam 3 kali arit minimal 1 kali urea lah. Kalau tidak kita kasih urea, minimal garam dapur. Nah, garam dapur itu jangan yang garam untuk dapur ya, yang garam laut. Kalau bisa mineralnya masih banyak jika dibandingkan dengan garam yang di dapur yang biasa kita konsumsi. Nah, jadi inilah dia kira-kira. Nanti akan kita perlihatkan lagi atau kita selesaikan video kita di sini untuk materi sistem tanam pols kita. Ya, inilah dia jarak idealnya. Nah, bisa dilihat kerapatannya memang seperti ini dulu sebelum nantinya rapatnya seperti yang di situ lagi lor. Nah, bisa dilihat ini usia 2 minggu sudah sebesar ini, apalagi 1 bulan. 1 bulan taruhlah tambah tingginya itu, ini misalkan tingginya 50 cm, tambahnya 25 cm lagi lah, itu sudah bisa kita panen. Karena sekarang kita lagi ngarit odot di yang 2 baris panjang, odot-odot yang biasa yang rimbun. Nah, kali ini kita perlihatkan ini sekilas. Nah, seperti inilah dia. Kalau mau nanam odot dalam bentuk barisan, cobalah tanam sistem pols. Kalau tidak ada bibit, dari rumpun yang ada saja bisa dibongkar. Paling tidaknya rumpunnya itu sebesar ini, sebesar helai-helaian buku atau selembar buku. Pokoknya pols itu segini, sejengkal kali sejengkal, minimal sejengkal ini. Nah, itulah tanam susunnya seperti ini. Ini hasilnya akan sama dengan 1 baris isi 7. Ya, untuk hasil panen pertama memang kurang, saya akui itu. Ya, takutnya nanti ada yang mencoba panennya kurang. Akan meningkatnya itu di panen yang kedua. Jangan terburu karena odot ini masih mencari apa, akarnya untuk apa, belum kokoh. Masih untuk mencari tempat akar. Nah, belum kokoh lah akarnya, jadi belum banyak dapat nutrisi. Seperti itulah ya lor. Nah, itulah kilas kita mengenai tanam pols ini. Nanti akan kita coba, kita ukur berapa dapatnya ini dari 1 baris yang kita tanam pols ini. Berapa banyaknya akan kita coba timbang nanti ya lor.